Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan tren perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Sri Mulyani, Branch Manager dan Analis Kontak Perkasa Futures Makassar. Selamat sore, Mbak Sri. Selamat sore, Mbak. Oke, Mbak. Kalau kita melihat Mbak, pergerakan harga komoditas, ini seperti apa sih sebetulnya pergerakan harga komoditas hingga tengah pekan ini? Kemudian sentimen apa yang menjadi pendorong dan juga penekan harga dari komoditas? Oke, terima kasih sebelumnya, Mbak. Ya, jadi untuk harga komoditas emas khususnya hari ini ya, harga cenderung stabil ya. Saya perhatikan dari pergerakan hari kemarin ya. Harga hari ini berkisar antara 18,02 sampai 18,12 dolar per troy ounce. Nah, sampai sesi sore ini harga berada di kisaran 18,08 dolar per troy ounce. Artinya harga memang ada sedikit agak menurun ya dari pergerakan semalam setelah pernyataan dari Jeremy Powell seperti itu, Mbak. Oke, berarti nah untuk sentimen ya, untuk sentimen pendorong atau penekan harga, yang pertama fokusnya untuk pekan ini adalah pemungutan suara mengenai paket stimulus Amerika Serikat 1,9 dolar triliun yang akan direncanakan pada tanggal 26 Februari besok, Mbak. Yang pertama itu. Yang kedua, selain itu adalah vaksinasi Amerika Serikat yang akan dipercepat seperti itu. Oke, bagaimana dengan vaksinasi di dalam negeri, Mbak Sri? Apakah juga mempengaruhi? Untuk vaksinasi di dalam negeri, untuk komoditas khususnya kalau emas sebetulnya tidak terlalu ya saya perhatikan, karena ini vaksinasi sebetulnya tidak hanya di Indonesia tapi kan keseluruhan seperti itu. Cuman kalau bicara dalam waktu dekat ini, kalau misalnya memang terjadi sesuai dengan harapan, kemungkinan harga emas mungkin akan cenderung agak menurun, Mbak. Oke, Mbak Sri, lalu bagaimana volume transaksi komoditas sore ini kalau kita bandingkan dengan volume transaksi kemarin? Oke, untuk volume transaksi emas untuk sore ini kecenderungannya agak menurun ya, yaitu 2.680 lot dibandingkan untuk hari kemarin, karena volume transaksi harga emas kemarin sempat sebesar 4.714 ribu lot, Mbak. Jadi hari ini agak melemah ya dibandingkan untuk hari kemarin, Mbak. Oke, bagaimana Mbak Sri, Anda melihat kemudian prospek harga emas paling tidak hingga akhir kuartal 1 ini? Oke, prospek untuk harga emas sampai akhir kuartal 1, karena tadi yang saya sampaikan sebetulnya kan fokusnya di akhir kuartal 1 ini, keputusan yang ditunggu adalah keputusan tentang kebijakan stimulus Amerika yang 1,9 dolar triliun ya. Apakah ini akan disetujui atau tidak? Nah, misalnya 1,9 triliun dolar ini akan disetujui. Nah, kekhawatiran investor kemarin adalah inflasi akan semakin naik, Mbak. Dan ini membuat dolar akan semakin jeblok. Nah, tapi ini justru membuat angin segar terhadap emas. Emas kemungkinan besar akan naik karena sebagai aset lindung nilai ya, atau safe haven kembali seperti itu. Akan tetapi jikalau pakai stimulus ini tidak setujui sebesar 1,9 triliun, kemungkinan besar emas akan kebalikannya, dia akan mungkin cenderung melemah atau menurun, Mbak, seperti itu, Mbak. Oke, artinya dengan adanya sentimen pemungutan suara stimulus Amerika Serikat apakah disetujui atau tidak, kemudian juga vaksinasi di Amerika Serikat, apakah sentimen ini juga masih akan tetap mempengaruhi paling tidak sampai dengan akhir kuartal 1 atau mungkin ada sentimen lain yang harus diperhatikan? Betul sekali. Tadi memang yang pertama fokusnya memang di situ, karena ini kebijakan ya, kebijakan yang ditunggu oleh semua ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Yang kedua memang stimulus tadi yang saya sampaikan, vaksinasi ya. Karena kalau misalnya vaksinasi ini dipercepat, memang pengaruhnya pasti ekonomi secara otomatis akan berjalan kembali ya secara normal, dan ini akan membuat perbaikan ekonomi secara otomatis. Nah, kalau ekonomi ini membaik, otomatis pasar saham juga akan terbuka lebar. Oke, mungkin orang akan cenderung meninggalkan emas, dia beralih ke saham seperti itu, Mbak.
Baik, baik. Terima kasih informasi dan analisisnya Mbak Sri Mulyani, Branch Manager dan Analis Kontak Perkasa Futures Makassar sudah bergabung bersama kami di Closing Market.